سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Alhamdulillah. Saya tuliskan dulu ya urutan-urutannya. Hanya kalau saya menulis memang saya harus pakai kacamata supaya terlihat dengan lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu kelihatan ya? Alhamdulillah. Ya. Bagus. Yang di sini belum, sana kelihatan. Memang imannya sebelah sana kuat banget tuh. Belum saya tulis udah kelihatan. Saya ingin tarik gak terlalu jauh dulu lah. Saya mau tarik ke masa sekitar 600 atau 700 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi sekitar 20 atau 21 abad dari sekarang. Ibu sekalian, kita akan bersama memulai dengan Quran surah ketiga dulu, Ali Imran. Ya, Ali Imran. Ayat 33 sampai dengan 37. Ya. Sudah? Yang ada mushaf boleh dibuka posisi paling kiri dari agak sedikit ke atas sampai ke bawah. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 33 sampai 37. Pelan-pelan. Ya, tentang keluarga Imran, surah Ali Imran. Kan dulu beberapa satu tahap supaya mudah memahaminya. Innallaha astafa Adam. Ada ayatnya? Baik. Wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Ada ayatnya? Baik. Dimulai dengan inna ya Bu ya. Dan na-nya pendek. Tidak dibaca panjang. Inna dibaca pendek. Itu dalam ilmu nahwu disebutnya huruf taukid yang berfungsi menguatkan satu informasi. Bahasa Arabnya begini. Inna harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Paham? Tidak. Baik. Inna harfun nasb wa taukidin. Inna itu huruf nasab dan taukid. Kalau belajar nahwu standar, nasab itu artinya huruf yang menjadikan kalimat setelahnya berharakat fathah atau kasrah kalau jamak. Tapi kalau kita ngaji ilmu balaghah, cabang ketiga di bahasa Arab, nasab itu artinya begini Bu. Nasabar rajulu asahu fil ardi, menancapkan sesuatu dengan kuat sampai tidak goyah. Jadi kalau ada tongkat ditancapkan di bumi, di tanah, kuat sekali sampai tidak goyah, itu nasab namanya. Jadi kalau ada huruf di Al-Quran, informasi ayatnya dibuka dengan inna, seakan Allah ingin mengatakan begini, hei, tancapkan informasi ini dalam qalbumu dengan kuat, jangan sampai goyah. Kuatkan pada dirimu. Jelas? Nah, kemudian yang kedua, ini pun nanti alamatnya fathah. Fathah itu kalau kita ngaji fikih lughah, sesuatu yang dibuka untuk menyampaikan sebuah inspirasi. Ada hikmah yang ingin disampaikan. Contoh gini, nanti ada beberapa ayat di Quran misalnya bukan karena sorof atau nahunya saja, karena memang ada hikmahnya. Ibu kalau buka lompat sebentar, Quran surah ke-21 Al-Anbiya ayat ke-83. Ibu kenal Nabi Ayub ya? Ya, kenal di mana? Ya. Nabi Ayub kan diuji dengan penyakit Bu ya? Baik, semua anaknya wafat kan? Asetnya habis semua ya? Ayatnya ketika diperkenalkan pada kita dibuka dengan fathah. Wa ayyuba. Bukan wa ayyubu, bukan wa ayyubi. Wa ayyuba. Ya, idnada rabbahu anni massaniyadh-dhurru wa anta arhamur rahimin. Perhatikan, cara menerjemahkannya begini.
wa Ayyuba, dan kami buka kisah Ayub ini untuk menjadi inspirasi bagi orang-orang yang diuji dengan penyakit. Separah apa sih sampai mengeluh? Separah apa sih sampai menjauh dari Allah? Separah apa sih bahkan sampai menyalahkan Allah? Sedangkan Ayub diuji penyakit alaihi salam yang tidak pernah dialami orang sebelumnya dan tidak akan dirasakan orang setelahnya. Jadi kalau kita mampu belajar dari Nabi Ayub ini, kata Allah, aku akan sembuhkan penyakit seberat apapun seperti Ayub alaihi salam pernah disembuhkan. Jelas? Nah, kalau kita kembali ke Ali Imran di ayat 33, ayatnya seakan ingin berkata begini, hei, tancapkan dalam hatimu dengan kuat, jangan ragu. Akan dibuka kisah tentang orang-orang terpilih yang setiap perjalanan hidupnya akan jadi inspirasi bagi setiap orang-orang setelahnya. Siapa saja mereka? Satu diantaranya Adam, manusia pertama. Adam Nabi bukan? Nabi ya? Rasul bukan? Halo? Nah, kalau tidak tahu cepat katakan wallahu alam ya. Adam Nabi bukan? Nabi. Rasul bukan? Baik, Adam Nabi bukan Rasul. Bedanya apa? Kalau Nabi untuk pribadi orang terdekat. Kalau Rasul sudah ada umat. Adam turun kan umatnya belum ada, cuma ada Hawa ya, alaihissalam. Jadi Adam Nabi bukan Rasul. Nah, ketika Allah memilih orang tertentu yang dimuliakan, itu kalimatnya menggunakan istofa, kata kerjanya. Yang terpilihnya namanya Mustafa. Karena itu diantara nama yang melekat pada Rasulullah SAW disebut dengan Al-Mustafa. Satu, yang terpilih Adam. Kedua siapa? Nuh. Perhatikan urutannya. Adam Nabi, Nuh Nabi dan Rasul. Baik, setelah itu siapa? Wa ala Ibrahim. Adam Nabi tunggal, Nuh Rasul tunggal. Setelah itu Ibrahim. Kenapa langsung lompat ke Nabi Ibrahim? Allah ingin memberikan urutan. Nih, dari yang pribadi Nabi, Rasul yang sendiri. Setelah itu sosok Nabi dan Rasul yang mampu membimbing keluarganya sehingga semua keturunannya baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari semua jalur, dari jalur Sayyidah Sarah turun Ishak alaihi salam, dari Ishak nanti lahir Yakub, dari Yakub lahir Yusuf alaihissalam, sampai ke Musa, sampai kemudian ke Daud, sampai ke Sulaiman, sampai ke Nabi Isa alaihissalam ke bawahnya. Dari Nabi Ismail, Sayyidah Hajar, lahir Nabi Ismail alaihissalam. Dari Nabi Ismail itu sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita urut, ketemu di keturunan ke-29 ke Nabi Ismail. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam. Ketemu di ke-29 ya. Coba ulangi ya sama. Sabilud dumu'i sabilun murih tanahada ya sahi kay